Sekarang, Nerv telah mengalahkan semua malaikat yang diramalkan oleh naskah Laut Mati. Shinji yang masih putus asa atas kematian Kaworu pergi ke rumah sakit Nerv untuk menjenguk Asuka yang koma dan meminta ia untuk segera sadar kembali. Misato duduk sendirian di dalam mobilnya dan meninjau kembali apa yang telah dipelajarinya menggunakan petunjuk yang diberikan kepadanya oleh Kaji sebelum ia terbunuh. Tujuan sebenarnya dari proyek instrumentalis manusia adalah untuk memaksakan evolusi terakhir umat manusia, ras yang cacat dan terkutuk, menjadi satu makhluk yang sempurna. Untuk tujuan itu, Sele berencana menggunakan Evangelion untuk mewujudkan Third Impact. Gendo dan Gozo melakukan pertemuan terakhir dengan Sele. Sele menyalahkan Gendo atas hilangnya tombak Longinus, yang membuat Lilith tidak berguna sebagai wadah untuk memulai Third Impact. Evangelion Unit 01, satu-satunya Evangelion yang lahir dari Lilith, adalah wadah terakhir yang tersedia di bumi. Tersirat bahwa Gendo menolak untuk menyerahkan Unit 01 kepada Sele karena menggunakan Evangelion untuk mencapai instrumentalis manusia akan menyimpang dari rencana mereka. Sele percaya bahwa kepunahan umat manusia diperlukan untuk mencapai instrumentalis. Setelah Gendo menyindir bahwa kematian tidak akan menghasilkan apa-apa, Sele menjawab bahwa sebagai hukuman atas pengkhianatannya, mereka akan memberikan Gendo sebuah kematian. Rei terbangun di tengah malam, melirik bulan purnama dengan penuh arti. Ia meninggalkan apartemennya dan pergi menuju Central Dogma. Rei meninggalkan kacamata Gendo yang tampaknya telah ia pecahkan berkeping-keping. Sele memutuskan untuk mencegah Gendo memulai Third Impact dengan caranya sendiri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun mencabut status hukum khusus Nerv. Sele mencoba meretas komputer magi milik Nerv menggunakan 5 sistem magi lainnya yang berlokasi di Masushiro, Amerika Serikat, Jerman, dan Tiongkok. Atas permintaan Gendo, Ritsuko yang masih dipenjara membuat firewall untuk menggagalkan upaya peretasan tersebut. Setelah upaya pengambil alih tanpa pertumpahan darah mereka digagalkan, Sele menipu pemerintah Jepang agar menyerang Nerv dengan mengklaim bahwa Gendo berencana untuk memulai kiamat. Pemerintah Jepang yang menelan informasi tersebut secara mentah-mentah pun memerintahkan seluruh divisi khusus pasukan bela diri Jepang melancarkan serangan besar-besaran ke markas besar Nerv. Para tentara dengan kejam membunuh semua personil Nerv yang mereka temui, bahkan mengeksekusi warga sipil dan mereka yang sudah tidak berdaya. Saat pertahanan Nerv mulai runtuh, Gendo meminta Kozo untuk mengambil alih komando. Memahami apa yang dimaksud Gendo, Kozo menyuruhnya untuk menyampaikan salamnya kepada Yui. Terlihat jelas bahwa tentara Jepang bermaksud untuk membunuh Rei, Asuka, dan Shinji, serta mengambil Evangelion Nerv yang tersisa. Rei yang tidak dapat ditemukan dimanapun diam-diam berada di tabung LCL di ruang rahasia. Misato membuat rencana untuk menempatkan Asuka yang koma di dalam Eva 02 yang akan ia sembunyikan di dalam danau Geofron. Shinji mengabaikan perintah untuk masuk ke dalam unit 01 dan malah memilih untuk bersembunyi di dalam Central Dogma. Merasa khawatir dengan nyawa Shinji, Misato meminta Hyuga untuk mengambil alih komando, sementara ia akan pergi ke tempat Shinji berada. Misato akhirnya menemukan dan menyelamatkan Shinji dari eksekusi tentara Jepang. Nerv semakin terpojok setelah tentara Jepang melancarkan serangan N2 secara bertubi-tubi. Misato kemudian memberitahu Shinji tentang informasi yang telah ia dapatkan dari Kaji, bahwa manusia adalah keturunan Lilith. Meskipun memiliki kemiripan, manusia dan malaikat tidak mampu hidup berdampingan di bumi. Misato juga menjelaskan bahwa Second Impact adalah hasil dari upaya manusia untuk mengembalikan Adam ke keadaan embrio. Maka dari itu, Misato memohon kepada Shinji untuk menghancurkan seluruh seri Evangelion,
guna mencegah terjadinya Third Impact yang dapat memusnahkan seluruh umat manusia. Asuka akhirnya terbangun dari komanya, menemukan dirinya berada di dalam unit 02 yang berada di bawah air. Ia dikejutkan oleh bom yang meledak di dekat Evangelionnya. Asuka berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin mati. Asuka mulai mendengar suara lain di dalam unit 02 yang memohon kepadanya untuk tetap hidup. Asuka mendapatkan pencerahan. Suara yang didengarnya adalah jiwa ibunya yang telah meninggal yang ternyata tinggal di dalam Evangelionnya. Mengetahui bahwa ibunya selalu berada di sisinya, Asuka yang kembali bangkit dari keterpurukan dengan mudah mengalahkan para tentara Jepang. Namun sebelum dikalahkan, pasukan tentara tersebut berhasil memutuskan sambungan Evangelion dari kabel listriknya. Marah karena campur tangan Asuka terhadap rencana mereka, Sele mengerahkan 9 Evangelion produksi massal bersayap yang semuanya sudah ditenagai oleh mesin S2. Misato menelepon Asuka melalui radio dan memerintahkan ia untuk menghancurkan semua Eva series yang dikirim oleh Sele. Asuka menghitung bahwa dengan daya baterai unit 02 yang tersisa, ia hanya memiliki waktu sekitar 20 detik untuk mengalahkan setiap Evangelion yang ada. Misato membawa Shinji ke lift cadangan yang menuju ke tempat unit 01, tetapi ditembak oleh tentara Jepang di tengah jalan. Misato memohon kepada Shinji untuk membuat keputusannya sendiri dan mengemudikan Evangelion untuk terakhir kalinya. Shinji menolak. Ia masih dihantui rasa bersalah karena sudah membunuh Kaworu. Terlebih setiap kali Shinji memiloti Eva, selalu ada saja hal buruk terjadi. Misato kemudian mencium Shinji dan memberikan kalung salibnya kepada Shinji. Misato pun segera mendorong Shinji ke dalam lift. Misato tumbang karena sudah banyak kehabisan darah. Dengan napas terakhirnya, Misato bertanya-tanya apa yang ia lakukan sudah benar. Rei tiba-tiba saja terlihat di atas tubuh Misato sebelum area itu hancur oleh sebuah ledakan. Di Central Dogma, Gendo mendapati Rei sedang menatap tangki yang berisi mayat-mayat kloningannya yang sudah hancur. Rei menatap dengan dingin ke arah Gendo saat ia mengatakan bahwa waktu yang dijanjikan telah tiba. Shinji akhirnya tiba di hanggar unit 01 hanya untuk menemukan bahwa Evangelionnya telah terperangkap di dalam bakelit oleh tentara Jepang. Dengan putus asa, Shinji mendengarkan melalui radio saat Asuka dengan gagah berani mengalahkan ke-9 Evangelion. Hingga akhirnya, sebuah replika dari tombak Longinus menembus AT Field milik unit 02 dan menusuk kepalanya. Asuka berteriak kesakitan saat unit 02 diam tidak berdaya karena baterainya yang habis. Meskipun sudah dikalahkan Asuka, semua Eva series hidup kembali dan seperti segerombolan burung, mereka mencabik-cabik unit 02 yang sudah tidak berdaya. Asuka mencoba mengaktifkan Berserk Mode, tetapi para Eva series segera menghujani Asuka dengan tombak mereka.
とどめを刺すつもりか。痛くありません。これGendo dan Rei kemudian menatap Lilith, raksasa yang disalibkan di dalam terminal dogma. Ritsuko yang sudah menunggu mereka menodongkan pistol. Ritsuko memberitahu Gendo bahwa ia telah memprogram ulang magi untuk meledakkan markas besar Nerve. Ritsuko menekan tombol penghancuran diri, tetapi tidak terjadi apa-apa. Ritsuko menyadari bahwa Casper, bagian dari magi yang terdiri dari ibunya sebagai seorang wanita, telah mengabaikan perintahnya. Merasa bingung karena ibunya lebih memilih Gendo daripada putrinya sendiri, membuat Ritsuko terdiam sejenak, dan itu memberikan Gendo kesempatan untuk menembaknya. Melalui radio, Maya yang berteriak memberitahu Shinji tentang nasib mengerikan yang menimpa Asuka. Shinji kemudian dikejutkan oleh unit 01 yang menghancurkan Bakelit dan mengulurkan tangan ke arahnya. Eva unit 01 telah bangkit sepenuhnya, dan ketika melihat mayat unit 02, Shinji seketika terbayang dengan nasib Asuka. Shinji pun berteriak dengan kencang, menciptakan badai LT Field yang luar biasa. Gendo dan Rei berdiri di bawah Lilith yang tersalib. Melalui penggabungan Adam dan Lilith, Gendo yakin jika ia dapat bersatu kembali dengan Yui, istrinya. Gendo menyadari bahwa waktunya hampir habis. Ia meminta Rei segera menurunkan AT Field-nya. Dengan begitu, embrio Adam yang tertanam di tangan Gendo akan bersatu dengan Rei yang menjadi wadah bagi jiwa Lilith. Sementara itu, di luar, Eva unit 01 bereaksi terhadap penderitaan Shinji. Sayap Evangelionnya berubah menjadi salib cahaya raksasa. Tombak Longinus yang asli yang telah tertancap di permukaan bulan sejak digunakan untuk mengalahkan Arael bergerak kembali menuju bumi. Tombak itu berhenti di samping tenggorokan unit 01. Monolith Sele merayakan kembalinya tombak Longinus. Mereka percaya bahwa hal ini akan memungkinkan versi instrumentalis manusia mereka terpenuhi. Sele memohon kepada para Evangelion untuk kembali ke wujud asli mereka, sehingga umat manusia dapat kembali ke wujud aslinya. Para Eva Series bersayap menggunakan tombak mereka untuk menyalibkan unit 01. Para Eva Series mengatur diri mereka sendiri dalam sebuah pola di sekitar unit 01. Mereka mulai melepaskan mesin S2 yang menghasilkan anti-AT field dan membentuk pohon kehidupan Sephiroth di langit, menciptakan ledakan besar berbentuk mata yang menelan sebagian besar Jepang. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, bulan hitam Lilith, tempat kelahiran umat manusia, akhirnya terekspos. Kembali ke terminal dogma, Rei menyerap embrio Adam di tangan Gendo bersamanya. Rei menolak permintaan Gendo. Ia menyatakan bahwa dirinya bukan boneka. Rei melayang ke arah Lilith saat Gendo memohon padanya untuk kembali. Rei tetap menolak. Ia memberitahu Gendo bahwa Shinji sedang memanggilnya. Melayang di hadapan Lilith, Rei menyatakan bahwa ia sudah pulang. Lilith lalu menjawab, "Selamat datang kembali." Rei diserap ke dalam tubuh Lilith yang mulai beregenerasi. Lilith membebaskan dirinya dari salib raksasa yang menahannya selama ini. Topengnya terlepas dan wajah serta tubuhnya berubah menjadi wujud Rei. Sensor Nerve mengidentifikasi bentuk kehidupan gabungan Lilith atau Rei menjadi malaikat dan manusia. Lilith terus tumbuh dan menjulang ke langit hingga berdiri tegak tinggi di atas awan. Para Eva Series membuat formasi baru di sekitar Lilith dan mulai bergabung dengannya. Shinji merasa ketakutan membuat unit 01 semakin tidak stabil. Lilith berubah bentuk menjadi Kaworu yang kemudian dapat menenangkan Shinji. Tombak Longinus menembus inti unit 01, mengubah Evangelion ungu itu menjadi manifestasi fisik dari pohon kehidupan. Kozo mengatakan bahwa karena unit 01 terbentuk memiliki buah kehidupan dari para malaikat dan buah pengetahuan dari manusia, kini ia telah menjadi setara dengan Tuhan.
Kozo juga menyatakan jika masa depan umat manusia sekarang berada di tangan Shinji. Lilith mengambil wujud Rei lagi, dan saat Rei dan Yui bertanya apa yang Shinji inginkan dalam kegembiraan kekanak-kanakan, Shinji mendapat penglihatan dan memasuki instrumentalitas. Dengan wujud seorang anak, Shinji menemukan dirinya di taman bermain. Dua gadis seperti boneka yang menyerupai Rei dan Asuka meminta Shinji untuk membantu mereka menyelesaikan pembangunan istana di kotak pasir. Istana itu tampak seperti piramida Geofron yang hancur sebagian. Gadis-gadis seperti boneka itu kemudian pergi bersama ibu mereka yang penampilannya mirip dengan Misato. Merasa sendirian, Shinji yang bersedih menyelesaikan pembangunan piramida lalu menghancurkannya karena marah. Shinji memiliki penglihatan tentang dirinya sendiri, telanjang dengan Asuka di atasnya. Asuka berkata ia tidak tahan melihatnya, tetapi Shinji menjawab bahwa itu karena Asuka sama seperti dirinya yang merindukan seorang ibu. Shinji kemudian melompat ke adegan di masa lalu, ketika Misato dan Kaji bolos kuliah dan tinggal bersama selama seminggu penuh hanya untuk bercocok tanam setiap hari. Saat Shinji melihat mereka sedang berhubungan, Shinji tampak jijik. Misato mengatakan kepada Shinji bahwa ini adalah bagian dari dirinya yang tidak pernah Shinji ketahui sebelumnya, dan baru bisa Shinji ketahui sekarang karena hati mereka telah menyatu. Waktu berlalu lagi, dan Shinji mengingat kembali kenangannya saat mencium Asuka. Asuka menuduh Shinji tidak peduli atau mengetahui apapun tentangnya. Shinji membalas bahwa itu karena Asuka selalu tertutup dan tidak mau berbicara dengannya. Asuka mengatakan kepada Shinji bahwa ia tahu tentang Shinji yang melakukan masuk di atas tubuh telanjangnya dan menyuruhnya untuk melakukannya lagi. Di dalam kereta impian, dengan Rei yang mengawasi, Asuka memberitahu Shinji bahwa jika ia tidak bisa memiliki Shinji sepenuhnya, maka Asuka tidak menginginkan Shinji. Shinji kemudian bertanya-tanya mengapa tidak ada yang bersikap baik kepadanya. Sebuah penglihatan gabungan dari Rei, Misato, dan Asuka menegaskan bahwa mereka selalu bersikap baik kepadanya. Namun Shinji menuduh ketiganya berbohong. Shin kemudian berpindah ke dapur di apartemen Misato. Shinji memberitahu Asuka yang sedang cemberut bahwa ia ingin bersama Asuka selamanya. Asuka menjawab bahwa Shinji sebenarnya tidak peduli padanya atau siapapun. Shinji hanya ingin seseorang, siapapun, atau orang lain memperhatikannya. Asuka dengan marah mendorong Shinji, membuat ia terjatuh terbakar oleh kopi yang tumpah dan mendidih. Shinji lalu melempar meja dan kursi di dapur sambil memohon Asuka untuk membantunya. Namun Asuka menatapnya dan menolak. Shinji ragu sejenak lalu mulai mencekik Asuka. Penolakan Asuka membuat Shinji mengklaim bahwa semuanya akan lebih baik jika ia dan seluruh umat manusia lenyap. Menanggapi keinginan Shinji, unit 01 atau pohon kehidupan dan bulan hitam terbang ke langit. Lilith memegang bulan hitam saat sayap raksasa tumbuh dari punggungnya. Di dalam markas besar Nerve, Kozo mengamati bahwa kamar Gulf, pintu awal dan akhir dunia, serta sumur dari jiwa manusia telah dibuka kembali. Anti-AT field yang dihasilkan oleh Lilith sangatlah kuat, sehingga mencegah semua kehidupan mempertahankan bentuk fisik mereka. Rei kemudian melayang di atas tubuh tak bernyawa semua orang yang larut menjadi cairan LCL. Setiap anggota Nerve yang tersisa turut berubah menjadi cairan LCL saat mereka menyaksikan gambaran Rei berubah menjadi orang yang mereka sayangi dan kagumi di kehidupan. Monolit Sele dinonaktifkan, satu persatu setiap anggotanya berubah menjadi cairan LCL. Gendo terbaring di tanah di terminal Dogma. Ia akhirnya bertemu kembali dengan Yui. Gendo mengaku bahwa ketika Shinji berada di dekatnya, semua yang ia lakukan hanya menyakitinya. Maka dari itu, Gendo lebih memilih untuk menjauhkan Shinji darinya. Rei dan Kaworu bergabung dengan Yui. Mereka mengatakan bahwa Gendo sangat takut ditolak oleh orang lain, sehingga ia menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Gendo mendapati dirinya digenggam oleh unit 01. Ia mulai mengerti bahwa dirinya akan menghadapi hukuman atas tindakannya selama ia hidup dan meminta maaf kepada Shinji. Unit 01 pun menggigit bagian atas tubuh Gendo. Di atas bumi, para Eva Series menusuk inti mereka sendiri dengan replika tombak Longinus. Semua jiwa manusia di planet bumi pun melayang menuju bulan hitam dan memasuki kamar Gulf. Setiap jiwa meninggalkan salib cahaya hijau. Miliaran salib ini menutupi permukaan bumi.
Saat instrumentalis berlanjut, Lilith memunculkan mata ketiga di dahinya. Serangkaian gambar menyerang Shinji saat ia mendengar banyak suara membuat pernyataan yang menolaknya. Shinji bertanya kepada Rei apa perbedaan antara mimpi dan kenyataan. Rei mengatakan bahwa ia membayangkan mimpi sebagai fantasi yang mudah untuk melarikan diri dari kenyataan. Saat Rei memberitahu Shinji bahwa kenyataan dimulai saat mimpi akan berakhir, luka menganga di leher Lilith melepaskan semburan LCL yang mencapai bulan. Shinji melihat Rei yang menyatu dengan tubuhnya sendiri dan bertanya di mana mereka sekarang. Rei menjelaskan bahwa mereka berada di lautan LCL dan jiwanya telah menyatu dengan seluruh jiwa umat manusia lainnya. Shinji melihat tangannya dan menyadari bahwa ia masih memegang kalung milik Misato. Shinji mengungkapkan jika semua ini terlihat salah, instrumentalis manusia di mana semua orang menjadi satu terlihat sangat sepi. Rei kemudian memperingatkan Shinji bahwa jika semua dikembalikan kembali ke sedia kala, maka semua manusia akan kembali merasakan perasaan takut dan kembali saling menyakiti satu sama lain. Namun Shinji menerima resiko tersebut bahwa kesempatan untuk merasakan kebahagiaan sejati yang ia rasakan sebelumnya saat menjalin hubungan dengan orang lain sepadan dengan resiko untuk disakiti dan ditinggalkan lagi. Shinji sekarang mengerti bahwa hidup sebenarnya adalah sebuah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Setidaknya berbeda dengan di dalam instrumentalis yang tidak dapat merasakan perasaan apapun. Di dunia asli, Shinji merasakan perasaan yang nyata, entah itu adalah hal yang menyedihkan atau membahagiakan baginya. Akhirnya, tubuh raksasa Lilith pun mulai runtuh. Unit 01 yang telah direkonstitusi bukan lagi pohon kehidupan. Ia keluar dari mata Lilith. Semua jiwa manusia yang ada di dalam kamar Gav kembali ke bumi. Setiap Evangelion mati dan jatuh ke permukaan bumi. Rei menyaksikan Eva Unit 01 mati dan menjadi batu. Suara Kaworu, Rei dan Yui meyakinkan Shinji bahwa setiap jiwa manusia dapat memperoleh kembali bentuk fisiknya jika mereka memang menginginkannya. Yui menjelaskan bahwa selama ada matahari, bulan, dan bumi, semuanya akan baik-baik saja. Saat pembatalan instrumentalis hampir terpenuhi, Shinji berbicara kepada ibunya untuk terakhir kalinya. Yui bertanya kepada Shinji apakah ia akan baik-baik saja kembali ke realitas kehidupan. Shinji menjawab bahwa ia tahu jika dirinya akan terjebak kembali dalam siklus kesalahpahaman tentang hakikat kebahagiaan. Namun Shinji sekarang mengerti bahwa menjalani siklus hidup yang sulit ini akan memungkinkan ia untuk belajar, tumbuh, dan berkembang sebagai seorang individu. Shinji kemudian balik bertanya kepada ibunya apakah ia akan baik-baik saja. Shinji kemudian diperlihatkan kilas balik ibunya saat Yui memberitahu Kozo bahwa tujuannya adalah untuk memindahkan jiwanya sendiri ke dalam Evangelion. Dengan begitu, ia dapat bertahan hidup selamanya sebagai bukti keberadaan manusia, meski manusia telah punah dan tata surya sudah tidak ada lagi. Shinji pun mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Unit 01 dengan jiwa Yui di dalamnya melayang menjauh dari bumi, memasuki kekosongan tak berujung di luar angkasa bersama tombak Longinus. Tubuh Shinji pun kini telah terbentuk kembali. Shinji muncul di pantai, berbaring di sebelah Asuka. Shinji duduk dan akhirnya memperhatikan Asuka yang berbaring di sampingnya. Shinji mulai Asuka, tetapi alih-alih membalasnya, Asuka justru membelai wajah Shinji dengan tangannya. Shinji yang terkejut melepaskan pegangannya. Ia mulai menangis. Asuka menatap Shinji dan mengatakan jika Shinji terlihat menjijikan. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita dari Neon Genesis Evangelion. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.